Saya Yuri Lestarini dari PPSI 2019A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintaksis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan manfaat dari sintaksis. Pengertian sintaksis menurut saya adalah ilmu yang mempelajari tentang tatanan dan pengaturan yang berhubungan dengan frasa, klausa, dan kalimat, di mana frasa merupakan unsur terkecil dari sintaksis, sedangkan kalimat merupakan unsur terbesar dari sintaksis. Setelah saya menjelaskan mengenai pengertian dari sintaksis, sintaksis juga memiliki manfaat. Untuk manfaat yang pertama yaitu mengetahui keberterimaan suatu kata. Yang kedua yaitu dengan mempelajari sintaksis, kita dapat mengetahui frasa, klausa, dan kalimat. Untuk manfaat yang ketiga yaitu mengetahui unsur-unsur dalam kalimat. Untuk yang keempat, manfaat yang terakhir yaitu membuat kalimat dengan baik dan benar. Baik, setelah kita mempelajari pengertian dan manfaat dari sintaksis, di sini saya akan menjelaskan yaitu bagian dari frasa. Frasa dibedakan menjadi dua bagian. Untuk bagian yang pertama berdasarkan distribusi unsur, untuk yang bagian kedua berdasarkan distribusi kategori kata. Nah, di sini saya akan membahas mengenai frasa berdasarkan distribusi unsurnya. Frasa berdasarkan distribusi unsurnya dibagi menjadi dua bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu frasa endosentris dan frasa eksosentris. Namun kali ini saya akan membahas mengenai frasa endosentris. Apa itu frasa endosentris? Frasa endosentris adalah frasa yang memiliki distribusi unsur-unsur yang sama, baik secara keseluruhan ataupun secara sebagian. Frasa endosentris ini dibagi menjadi tiga bagian lagi. Untuk yang pertama yaitu frasa endosentris koordinatif. Untuk bagian yang kedua yaitu frasa endosentris atributif. Untuk yang bagian yang ketiga yaitu frasa endosentris apositif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai frasa endosentris koordinatif. Frasa endosentris koordinatif adalah frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang setara. Kesetaraannya dapat dibuktikan oleh kemungkinan unsur tersebut dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Contoh frasa endosentris koordinatif yaitu suami dan istri atau suami atau istri. Untuk frasa endosentris yang kedua yaitu frasa endosentris atributif. Frasa endosentris atributif yaitu memiliki unsur yang tidak setara dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur inti dan unsur atribut. Contohnya, pintu kayu jati. Di sini pintu merupakan unsur inti dan kayu jati merupakan unsur atribut. Untuk frasa endosentris yang ketiga yaitu frasa endosentris apositif. Frasa endosentris apositif sendiri yaitu menurut Krida Laksana ada 3 ciri frasa endosentris apositif. Untuk yang pertama yaitu menggunakan konjungsi yang. Kedua menggunakan tanda koma. Yang ketiga menggunakan tanda pisah. Contoh frasa yang menggunakan konjungsi yang yaitu Ariel yang manajer hotel bintang 5 pergi ke Solo. Di sini yang merupakan contoh frasa menggunakan konjungsi yang. Nah, sudah paham kan mengenai sintaksis, manfaat sintaksis, dan jenis-jenis frasa? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kalimat. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari kalimat. Untuk yang pertama yaitu kalimat aktif, yang kedua kalimat pasif, yang ketiga kalimat transitif, yang keempat kalimat intransitif, yang kelima kalimat tunggal, yang terakhir yaitu kalimat majemuk. Untuk contoh kalimat aktif yaitu contohnya guru mengajar siswa. Di sini guru merupakan subjek, mengajar menggunakan predikat,
siswa merupakan objek. Ciri dari kalimat aktif yaitu predikatnya menggunakan awalan me dan ber. Kemudian untuk contoh yang kedua dari kalimat yaitu contoh kalimat pasif. Contohnya, siswa diajar guru. Di sini siswa menjadi subjek, diajar menjadi predikat, guru menjadi objek. Subjek di sini disertai perbuatan, yaitu siapa yang diajar siswa. Ciri kalimat pasif yaitu predikatnya menggunakan awalan di dan ter. Diajar termasuk loh ya. Kemudian untuk contoh yang ketiga dari kalimat yaitu kalimat transitif. Kalimat transitif, kalimat yang predikatnya yaitu memerlukan suatu objek. Contohnya, kakak sedang memasak sayur. Nah, kakak di sini berperan sebagai subjek, sedang memasak sebagai predikat, sayur sebagai objek. Kemudian untuk jenis-jenis kalimat yang keempat yaitu kalimat intransitif. Kalimat intransitif adalah kalimat yang predikatnya tidak memerlukan objek, namun bisa diganti dengan keterangan. Contohnya, Arin bermain di taman. Nah, Arin di sini berperan sebagai subjek, bermain berperan sebagai predikat, di taman berperan sebagai keterangan tempat. Nah, tidak perlu objek kan? Cukup dikasih dengan keterangan tempat. Nah, ciri dari kalimat intransitif sendiri yaitu tidak bisa dipasifkan. Seperti contohnya yang kalimat Arin tadi, di taman bermain Arin. Tidak bisa kan? Kemudian untuk jenis kalimat yang kelima yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal yaitu kalimat terdiri dari satu klausa. Contohnya, Putra membaca buku. Nah, ini cuma hanya satu klausa kan? Untuk kalimat jenis-jenis kalimat yang terakhir yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Contohnya yaitu Yurike membaca buku dan Ariel bermain musik. Nah, untuk yang menduduki klausa yang pertama yaitu Yurike membaca buku. Untuk klausa yang kedua yaitu Ariel bermain musik. Dan untuk kata dan di sini merupakan kalimat majemuk setara.